Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Rahmat yang selalu didampingi oleh Bu Mariati. Ya, anak-anak semuanya, apa kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Anak-anak diberikan kabar yang baik, pastinya dalam keadaan sehat. Ya, bahagia nggak hari ini? Bahagia, senang, ya. Anak-anak semuanya, karena kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, sehingga kita bisa senang, ya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang juga merupakan kemarin pengamalan Pancasila ya Bu ya. Pancasila terutama pada sila yang pertama. Anak-anak, wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, yuk kita wujudkan dengan berdoa bersama ya. Tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Yang beragama Islam yang menggunakan cara Islam, yang Kristen ya cara Kristen, yang Katolik ya Katolik, Hindu ya Hindu, Buddha, Konghucu juga sama menggunakan caranya sendiri-sendiri ya anak-anak semuanya. Tapi semuanya itu kita berharap mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa paham, Bu Mariati, Pak Rahmat bisa memberikan penjelasan dengan baik sehingga enak diterima ya. Dan juga jangan lupa kita diberikan kesehatan semuanya. Amin. Pak Rahmat, Bu Mariati diberikan kesehatan terus supaya bisa selalu berkarya untuk anak-anak ya. Yuk kita mulai berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan melanjutkan belajar kita di tema 1 ya, masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah berada di subtema 3 pertumbuhan hewan, dan kali ini kita sudah masuk di pembelajaran yang ketiga ya Bu ya. Pembelajaran pertama kemarin kita bicara tentang ayam dan kawan-kawan. Kawan-kawannya ayam ya, ada itik, bebek dan sebagainya. Kemudian di pembelajaran 2 kita bicara tentang kucing ya, kucing, kambing dan kawan-kawan termasuk kuda. Nah sekarang di pembelajaran 3 kita akan belajar lagi. Kali ini yang ada di air. Iya, ikan. Kita akan belajar tentang ikan. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita bisa runtut, bisa tahu apa tujuannya belajar kita hari ini, maka akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti kalau anak-anak sudah selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Apa sih yang diharapkan oleh Bu Mariati, oleh Pak Rahmat setelah kita belajar? Nah, tentunya anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Ini yang pertama. Yang kedua, menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Yang ketiga, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan makna kata istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan dengan tepat. Yang kelima, menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang keenam, yaitu menentukan hasil kali 2 bilangan caca dengan hasil sampai 1000 dengan benar.
Yang berikutnya, ini yang terakhir, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Karena perkalian sangat penting ya Bu ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Mau belanja misalnya, ya biasanya menggunakan perkalian juga ya toh. Untuk menghitung apa ya menggunakan perkalian. Maka anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan ini, yuk anak-anak perhatikan baik-baik ya toh, dengan semangat ya toh, dengan tekun, karena dengan semangat dan tekun pasti kita akan bisa. Ya. Baik, anak-anak semuanya, yuk kita mulai bersama. Baik, sekarang saya punya gambar ikan. Ya, bagus ikannya ini. Nah, anak-anak semuanya, ikan ini merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ya. Tapi tempat hidupnya ikan ini berbeda dengan kambing dan kucing dengan ayam kemarin ya Bu ya. Nah, ikan ini hidupnya ada di dalam air. Nah, sehingga ikan bernafas dengan insang. Nah, sekali lagi, ikan bernafas dengan insang. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Ini siripnya ini. Ini siripnya ini. Ini sirip, ini sirip. Nah, ini digunakan untuk bergerak. Ini yang belakang ini biasanya untuk belok-beloknya. Ini namanya sirip. Nah, anak-anak semuanya, bentuk ikan itu jenisnya macam-macam. Banyak sekali, beraneka ragam. Nah, itu sehingga bisa kita buat menjadi ide untuk membuat karya dekoratif. Wah, seperti ini misalnya. Nah, ikan Nemo ya, ikan emas warnanya kuning, ada yang nila, ada ikan bawel, ada apa itu? Macam-macam ikan, banyak banget. Kan warnanya bermacam-macam Bu ya. Sisiknya juga bentuknya bermacam-macam. Nah, ini bisa kita buat menjadi hiasan yang kita sebut dengan karya dekoratif. Nah, gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan, tidak kayak ikan sebenarnya. Kayak ini, enggak ada atau ikan siripnya sisi bentuknya melingkar-lingkar kan ya, enggak ada. Ya ini kita sederhanakan. Nah, meskipun disederhanakan, gambar ikan hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ini bentuk aslinya ya kayak begini. Cuman ya ini dihias, siripnya dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya. Nah, gambar-gambar ini anak-anak boleh sesuai imajinasimu masing-masing, para telepotan nih, khayalanmu masing-masing ya, daya khayalmu masing-masing. Saya membayangkan ikan itu bulat-bulat, sisinya bulat-bulat, ya silahkan. Ada kumisnya silahkan ya. Yang penting bentuk aslinya masih utuh. Nah, anak-anak semuanya, ini ada tugas untuk kamu. Iya, ini tugasnya. Gambar ikan ini kamu hias sesuai dengan imajinasimu, sesuai angan-anganmu, sesuai dengan keinginanmu. Kamu pengennya ikannya mau diapain? Terserah. Ini di buku gambar ya Bu ya. Seperti biasa di buku gambar, ukuran A4 ya, kemudian diwarnai. Ini menggunakan garis, kemudian diwarnai yang indah. Aku pengen warnanya ikan hijau, boleh. Warnanya merah, boleh ya. Atau kombinasi merah kuning hijau di langit yang biru ya, pelangi itu. Tapi juga boleh ya Bu Maria, karena sesuai dengan keinginanmu. Saya pengennya begini, ya sudah begini, nggak apa-apa. Anak-anak tahu nggak kalau ikan ini berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, tapi telurnya ikan ini luar biasa. Tidak seperti telurnya ayam kemarin ya Bu ya. Kalau ayam paling 10, 11. Kalau telur ikan itu mencapai ribuan. Banyak banget. Bahkan Pak Rahmat
pernah itu memijahkan ikan lele, Bu. Memijahkan ikan lele itu sekali bertelur menjadi anak itu menjadi 100 ribuan. Luar biasa. Tapi lelenya besar banget, kalau nggak salah ingat, bobotnya lele itu sudah mencapai 4,5 kilo induknya. Wow, anaknya itu mencapai 100 ribu. Nah, itu anak-anak banyak. Jadi, nah, itu dalam sekali bertelur. Kemudian dia akan akhirnya kalau sudah bertelur di luar, terus beberapa hari kemudian sudah menetas menjadi larva namanya. Setelah telur menetas menjadi larva, kemudian tumbuh menjadi ikan-ikan kecil. Nah, setelah ikan-ikan kecil itu kemudian menjadi ikan dewasa dan akhirnya akan bertelur lagi. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, terus cara bergeraknya berbeda dengan kucing. Cara bergeraknya dengan berenang. Anak-anak bisa berenang nggak? Oh, bisa semua. Kalau Pak Rahmat bisa berenang, tapi apa gaya batu? Bu Mariati bisa nggak, Bu? Iya, kalau Pak Rahmat gaya batu. Begitu masuk, plung hilang. Nggak ya, Pak Rahmat bisa sedikit-sedikit ya. Nah, anak-anak, jenisnya ikan ini ada bermacam-macam. Banyak sekali macam-macam jenisnya. Ya, ini ya, ada berbagai macam jenis ikan. Nah, sekarang anak-anak coba kamu cari tahu tentang jenis-jenis ikan. Bagaimana caranya? Anak-anak bisa mencari minimal 5 jenis ya, mencari informasi 5 jenis ikan. Boleh tanya pada teman, boleh tanya pada ibu, pada ayah. Iya, yang sering ke pasar ibu ya. Ikannya banyak ya. Ikannya di pasar. Di pasar banyak. Tapi boleh juga ke pasar belajar. Tanya pedagang ikannya. Jenisnya ikannya apa, ciri-cirinya kayak apa. Kalau bawal itu cirinya apa? Kalau mujair ciri-cirinya apa? Kalau gurami ciri-cirinya apa? Kalau lele kayak apa ya toh? Kalau kakap kayak apa? Aduh, Pak Rahman jadi pengen makan itu, tambah lapar nih siang. Aduh ya. Kemudian anak-anak kalau sudah dapat, tapi boleh nggak Bu, kalau nggak ke pasar, nggak tanya orang tua, nggak tanya teman, tapi online Bu, cari Google. Boleh. Ya, cari Google boleh. Tapi hati-hati anak-anak, ketika browsing di Google, anak-anak harus benar-benar hati-hati ya, karena sering ada sesuatu yang tidak baik dilihat ya. Ya, anak-anak semuanya, setelah kamu cari informasi, kamu tuliskan di sini nama ikannya apa. Misalnya ikan lele, ciri-cirinya mempunyai kumis. Lele kan punya kumis, badannya licin ya toh, punya apa itu Bu? Apa itu Bu yang diterima? Apa itu? Senjatanya apa tuh? Patil ya. Gitu. Terus bentuknya panjang ya. Itu warnanya hitam. Nah, itu kan itu ciri-cirinya ditulis di sini ya. Namanya ditulis di sini. Dapat ikan emas, ciri-cirinya apa? Kalau Pak Rahman ngomong semua, nanti kamu tinggal nyontek deh, kayak enakan. Ini tugas ya, dibuat di buku tugasmu. Udah ada 2 ini tugasnya. Yang pertama tadi membuat gambar ikan, diwarnai di buku gambar. Yang ini menulis ya, mencari nama ikan, kemudian ciri-cirinya apa. Ada 2 tugas. Ya, baik anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak, nah ada jenis ikan yang bisa dimakan, kayak lele, gurami, bandeng. Waduh, Bu, jangan bahas yang bisa dimakan terus Bu. Nanti Pak Rahmat tambah lapar. Tapi
ada juga jenis ikan yang merupakan ikan hias kayak cupang. Ini kesukaannya anak-anak kan suka itu dengan ikan cupang, tapi jangan diadu ya, kasihan ya sayang. Jangan diadu, kasihan ya. Nah, ikan hias biasanya disimpan di akuarium ya. Kemudian banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Kalau ke pasar ikan itu dekat pasar Juar. Dekat pasar Juar ya Pak Iya. Rahmat. Kalau di Semarang dekat pasar Juar itu ada pasar ikan hias, banyak sekali di sana. Nah, anak semuanya tadi Pak Rahmat sama Kembar kan nyampaikan kalau ikan itu bertelurnya banyak. Wah, sekarang anak-anak kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias ya yang dihasilkan sebuah peternakan. Ini contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Nah, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan dalam waktu 2 bulan? Anak-anak tentu masih ingat kan dengan apa yang sudah kita jelaskan kemarin ya, tentang perkalian ya, yang sudah kita bahas secara detail kemarin. Tapi tidak ada salahnya kalau hari ini kita bahas lagi sekilas supaya anak-anak lebih paham ya Bu Maria. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita jawab seperti ini. Nah, jawabannya seperti ini. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Yang ditanyakan tadi 2 bulan. Sekarang, dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 1 bulan nanti kan 120 ditambah dengan 120 tambah 1 bulan lagi ya, jadi 1 bulan ditambah 1 bulan sama dengan 240 ekor. Nah, sekarang kalau di dalam perkalian bisa ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Nah, di sini anak-anak berlaku hukum pertukaran. Nah, 2 kali 120 hasilnya akan sama ketika kamu mengalihkan 120 dikalikan 2. Itu akan sama. Ya, ini yang dinamakan pertukaran. Ini asalnya 2-nya di depan, sekarang di sini di belakang. Yang asalnya 120-nya di belakang ditaruh di depan. Ini kan ditukar tempat ya Bu ya. Kayak Pak Roman ini kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang di sebelah kanan. Ini pertukaran. Ini berlaku, boleh ya. Hasilnya akan sama saja. Nah, anak-anak perlu kita pahami bahwa 120 itu terdiri dari angka 100 ditambah 20 ya. Kembali lagi, 120 itu terdiri dari 100 ditambah 20. Nah, sekarang mari kita kalikan masing-masing bilangan dengan 2 lalu jumlahkan. Nah, 100 kalikan 2, 20 kalikan 2. Yuk kita lihat yuk di sini ya. 2 kali 100. Ini dari sini kita turunkan ke sini. Sama dengan berapa? Tentunya ini dikali ini sama dengan 200. Kita buat lagi 2 kali lagi. 2 kali 20-nya kita pindah ke sini. Nah, 20 pindah ke sini. 2 kali 20 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 40. Setelah seperti ini anak-anak, yuk kita garis bawahnya di sini, kemudian kita kasih tanda jumlah. Kenapa kok dikasih tanda jumlah? Supaya tidak lupa kalau ini penjumlahan ya. Nah, sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 4 sama dengan 4 ya, Mumer ya? Iya. 4. Kemudian 2-nya diturunkan.
turunkan. Nah, begini. Nah, anak-anak, kalau ini jadi berapa? Ikan hias yang dihasilkan dalam 2 bulan. 240 ekor. Ini seharusnya di bawah ditulis. Jadi ikan hias yang dihasilkan oleh peternakan dalam 2 bulan sebanyak 240 ekor. Ini Pak Romat minta maaf lupa belum ditulis ini tadi. Ya, seperti itu. Jelas anak-anak sampai sini? Oke, good. Terima kasih, luar biasa hebat, pinter-pinter semuanya, sudah paham semuanya. Kalau sudah paham anak-anak, ya, tahu dong kalau sudah paham, kira-kira apa ya? Iya, ini kerjakan. Seperti contoh ya, ngerjakannya ya. Seperti contoh tadi dikerjakan. Nah, soal nomor 1 ini, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Jawabnya di sini di bla 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 bla, tapi ngerjakannya di buku kotak kecil. Ya, ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Iya. Nih, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Jawabnya dibuat di sini. Yang ketiga, ini kayaknya yang terakhir, Bu. Apa kasih lagi aja ya biar nanti biar asik. Nah, biar tambah asik, biar tambah pintar. Karena kalau matematika harus banyak berlatih. Ya, kalau banyak berlatih ya akan menjadi lebih terampil, lebih paham, lebih bisa. Nah, anak-anak semuanya, ini soal yang ketiga. Siti pergi ke peternakan ikan emas. Ia melihat ikan emas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan emas. Berapa banyak ikan emas semuanya? Silahkan dijawab di sini. Kerjakan di buku kotak kecil. Seperti contoh ya. Ingat, seperti contoh. Ya. Nah, anak-anak semuanya, karena sudah paham semuanya, sekarang kita lihat sih apa sih sebenarnya tadi yang sudah kita pelajari. Kita refleksi ya. Yang kita pelajari tadi, yang pertama sudah belajar mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Tadi waktu ikan, gambar ikan tadi ya. Kemudian menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif. Tugas itu membuat ikan tadi ya Bu ya, membuat ikan hias. Kemudian mengidentifikasi ide pokok yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Tadi sudah ada larva dan sebagainya tadi. Kemudian kata dan istilah ya, menjelaskan makna dan istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ikan. Kemudian menuliskan pokok-pokok informasi. Jadi anak-anak ditugasi untuk mencari informasi tentang ikan, jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya. Kemudian suruh nulis. Lah ini di sini ini anak-anak harus latihan. Ya. Kemudian menentukan hasil kali 2 bilangan, sudah jelaskan sampai 1000 ya. Memecahkan masalah sehari-hari. Ini tadi kita berbicara tentang hasil peternakan tadi. Ya, anak-anak semuanya, hari ini belajar kita sampai sini dulu ya. Menyenangkan nggak anak-anak? Iya, tentunya seneng ya. Pak Rahmat juga seneng, Bu Maria juga seneng. Karena apa? Anak-anak benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan Pak Rahmat, apa yang disampaikan Bu Mariati, ya, sehingga semuanya bisa mengerti, bisa paham dengan baik. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Ya berdoa. Ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk
kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa paham, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat, kan begitu toh? Nah, yuk, tak lupa supaya kita bisa selalu diberikan kesehatan, karena sehat itu sangat penting. Kalau kita nggak sehat nggak bisa belajar, repot nanti ya. Apalagi dalam musim pandemi COVID ini ya, anak-anak harus tetap stay di rumah, nggak usah pergi kemana-mana. Kalau nggak terlalu penting banget, tetap di rumah. Biasakan hidup sehat ya, dengan cara cuci tangan setiap saat, jaga jarak dan sebagainya ya. Nah, anak semuanya, yuk kita berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, terima kasih. Anak-anak sudah mau memperhatikan ya, melihat video ini dengan baik. Ini disusun oleh Pak Rahmat dan Bu Mariati. Apabila videonya kamu anggap menyenangkan, silahkan diklik like-nya, kemudian jangan lupa di-share kepada teman-teman, pada sanak saudara yang mungkin kebetulan sama-sama kelas 3 ya, untuk bahan belajar supaya ikut belajar bersama ya, termasuk menyebarkan ilmu ya, termasuk ibadah ya. Nah, semuanya kemudian kalau tombol subscribe-nya masih merah, silahkan anak-anak jangan lupa di subscribe. Baik anak-anak semuanya, sekali lagi Pak Rahmat dan Bu Mar mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat belajar semuanya, berlatih tugasnya jangan lupa. Tugas jangan lupa ya.